Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman ya pada channel Dosen Muda Bicara. Pada video kali ini saya akan sharing nih sebuah formula yang saya anggap cukup powerful dalam Microsoft Excel dalam mengolah data. Ketika kita ingin mencari atau mengumpulkan atau mengisi data-data baru gitu ya pada sebuah tabel dengan acuan pada tabel yang lainnya. Ini studi kasus seperti ini ya. Jadi namanya VLOOKUP itu tuh pasti terdiri dari dua buah tabel. Tabel pertama itu tabel yang ingin kita isi. Tabel kedua itulah tabel yang mana ada data-data yang digunakan untuk mengisi tabel pertama. Disebutnya tabel acuan. Tabel kedua. Nah, kita lihat nih dari struktur rumus VLOOKUP sendiri ya. Kita lihat VLOOKUP. Nih. Sama dengan VLOOKUP, dalam kurung ada sel acuan. Jadi ada 4 part yang harus kita isi. Ada sel acuan, ada tabel acuan, ada kolom, ada indeks. Kita bahas ya. Nah, sel acuan itu tuh adalah sel pada tabel pertama yang kita gunakan sebagai dasar. Sebagai dasar rumus VLOOKUP ini tuh mencari pada tabel acuan. Jadi kita harus menggunakan dulu sel acuan pada tabel pertama sebagai dasar rumus VLOOKUP mencari data-data pada tabel acuan, tabel kedua. Jadi ada perbedaan ya, ada sel acuan, ada tabel acuan. Kalau sel acuan itu adalah sel pada tabel pertama yang ingin kita isi data-datanya. Kalau tabel acuan itu tabel kedua. Lalu ada tabel acuan tadi ya yang ini. Lalu ada kolom, nanti kita bahas, dan juga indeks. Nah, kalau indeks ini ada 2 jenis nilai, ada true dan false. Kalau true itu kita bisa ketikkan true atau angka 1. Kalau false itu bisa kita ketikkan 0 atau kita ketikkan false. Bedanya kalau true itu approximate match, jadi dia itu kira-kira gitu dengan data yang acuannya tuh agak mirip-mirip gitu ya, itu 1 atau true. Kalau false atau 0 itu tuh yang harus betul-betul sama. Nah, untuk kondisi seperti ini ya, untuk kondisi pada studi kasus ini tuh kita akan menggunakan true atau 1 atau approximate match. Jadi kenapa? Karena kita lihat nih, sel acuannya itu 1 BP 2323, ada 2 BM 3433, sementara di tabel acuannya itu dari kolom-kolom ini kita lihat ya yang bisa kita jadikan relasi itu di kolom G itu tuh nggak ada yang betul-betul sama gitu. 1 BP 2323, tapi hanya 1 BP saja, 2 BM saja, 3 AX saja, dan 4 SM saja. Jadi nilai di A ini dan nilai di G ini tuh tidak betul-betul sama. Jadi hanya kira-kira mirip mendekati lah. Gitu. Makanya kita menggunakan indeks 1 atau true. Kita coba ya teman-teman. Kita coba caranya. Kita arahkan kursor pada sel B2, di mana kita ingin mengisi data-data pada kolom B dan pada kolom C. Kita mulai dari kolom B2. Kita ketikkan sama dengan VLOOKUP. Ya, masukin rumus, lalu double klik akan seperti ini. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan apakah menggunakan koma atau titik koma. Kalau saya menggunakan titik koma ya, tergantung dari tipe atau jenis komputernya settingannya. Lalu kita ketikkan arahkan ke sel acuan, yang mana sel acuan ini adalah A2. Saya ingin mengisi data di B2 menggunakan sel acuan A2. Oke, titik koma. Lalu kita blok tabel acuan. Tadi kan ya, sel acuan, tabel acuan. Kita blok tabel acuan. Kita bloknya langsung aja di datanya, tidak perlu dari si judulnya, yang kodenya nggak perlu, jadi langsung dari data pertama saja. Oke, berarti dari G3 kita blok sampai ke I6. Seperti itu. Lalu jangan lupa kita ketikkan atau klik F4 agar muncul angka atau simbol dolar seperti ini, absolut ya. Seperti itu, titik koma lagi. Nah, ini adalah kolom. Nah, kita ingin mencari data nama perusahaan. Oke, yang kita ingin cari itu nama perusahaan, yang mana posisinya ini ada di kolom ke, kita kan ngeblok dari G ya sampai ke I, berarti ini kolom pertama G, H itu kolom kedua. Karena itu kita isikan kolomnya ada 2. Titik koma lagi. Nah, ini indeks yang saya bilang tadi, karena ini kondisinya agak berbeda antara sel acuan dan juga sebuah kolom di tabel acuan berbeda, tidak
tidak exact match gitu, hanya approximate, berarti kita pakai angka 1 atau true. Tutup kurung, enter. Nah, muncul ya, berarti kalau 1 BP 2323 berarti dia adalah penanggungnya BPJS. Kalau sudah begini, tinggal kita arahkan kursor ke pojok kanan bawah sel, double klik, nah otomatis akan kita copy paste-kan si rumus formula ini ke seluruh sel pada kolom B. Nah, ini untuk mengisinya. Kita sudah mendapatkan, kita cek ya, ini kan 3AX, berarti apa nih AX? Axel Life, oh betul-betul Axel Life. Ini 2BM, apa 2BM? Bumi Putra, oh betul Bumi Putra, berarti VLOOKUP kita sudah berhasil. Sekarang kita ingin mengisi plafon yang ditanggung, oke? Ini adalah plafon yang ditanggung, agak mirip dengan cara sebelumnya, VLOOKUP yang pertama, cuman berbeda pada nanti kolomnya ya. Sama dengan VLOOKUP, oke, sel acuannya adalah tadi ya, A2, titik koma, lalu kita blok lagi si tabel ini. Jangan lupa F4, oke, muncul nih, dari absolut dolar, simbol dolar, titik koma. Nah, perbedaan muncul pada ini, part kolom ya. Si kolomnya itu, kan tadi kita yang sebelumnya mencari nilai nama perusahaan penanggung, berarti dia adalah kolom pertama, kolom kedua. Nah, kalau yang ini kita ingin mencari data atau nilai plafon yang ditanggung, berarti ada di kolom ketiga. Ini kolom pertama, kita kan blok dari G ya. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Jadi cara menghitung kolom itu pada tabel acuan, tabel yang diblok tabel acuan. Kita ketikkan 3, lalu kita ketikkan 1. Karena ini tadi approximate match. Tutup kurung. Bentar. Ini 90%. Berarti kalau BPJS betul ya. Kita cek lagi tadi. Kalau Axel Life berapa? Axel Life itu 85. Berarti betul. Bumi Putra 75. Betul ya. Jadi kita sudah dapat data-data tabel 1 dengan menggunakan data pada tabel acuan. Tabel 2. Nah, inilah fungsi dari VLOOKUP itu untuk mendapatkan data-data yang kita ingin isikan menggunakan tabel lain, tabel acuan. Caranya seperti tadi ya. Nah, coba kita agak sedikit verifikasi gitu ya. Kalau misalkan kita ganti dengan 0 misalkan. Tadi kan 0 itu berarti harus yang exact match ya. Akan seperti apa? Nah, berarti tidak ada data. Kenapa? Karena ya tadi harus betul-betul sama gitu. Kita menggunakan sel acuannya ini 1 BP 2323, sementara di sini nggak ada 1 BP 2323, hanya ada 1 BP saja. Oleh karena itu kita tadi pilih yang approximate match. Sehingga ketika ada data yang agak mirip-mirip 1 BP, kayak kita nyari 1 BP 2323, oh ini ada 1 BP ini mirip, nah bisa kita gunakan. Jadi penggunaan indeks true all false itu tergantung kebutuhan. Mungkin ada data-data yang memang harus exact gitu ya. Kayak misalkan kita ingin mencari longitude atau latitude gitu sebuah site atau tempat itu harus sama gitu. Kalau beda berarti nggak boleh. Berarti kita harus pakai yang 0 atau false, jangan 1. Seperti itu mungkin yang bisa saya sharing pada video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga pada mengerti, pada jelas ya semuanya. Terima kasih. Jangan lupa di-subscribe channel Dosen Muda Bicara dan tunggu video-video tips lainnya. Selamat mempelajarinya dan terima kasih semuanya.